Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Sinta membuka pintu kamar ibu angkatnya dan menemukan dia sedang berciuman penuh gairah dengan seorang wanita asing, mata mereka tertutup rapat seolah dunia lenyap. Saat itu Sinta baru berusia 13 tahun, dan rahasia itu langsung menghancurkan citra suci yang selama ini dibangun oleh gereja tentang ibunya sebagai seorang santa yang saleh. Bukan hanya kejutannya yang membuat Sinta terdiam, tapi juga perasaan aneh yang muncul di dadanya, sebuah pengakuan diam-diam bahwa dia sendiri merasakan tarikan serupa terhadap teman perempuannya di sekolah. Pagi harinya, Sinta berpura-pura tidak tahu apa-apa saat sarapan. Ibu angkatnya, Bu Maria, seorang janda berusia 45 tahun yang dikenal sebagai pemimpin doa di gereja Katolik lokal, tersenyum seperti biasa sambil menyajikan nasi goreng. "Kamu tidur nyenyak semalam, Nak?" tanyanya dengan suara lembut yang selalu membuat jemaat terpesona. Sinta mengangguk, tapi matanya menghindar. Di sekolah, dia tidak bisa berkonsentrasi. Gambar itu terus berputar di kepalanya. Bu Maria, yang selalu mengajar tentang dosa dan penebusan, ternyata menyembunyikan kehidupan ganda. Apakah ini dosa? Atau justru kebenaran yang disembunyikan oleh masyarakat? Sinta tumbuh di keluarga angkat yang ketat. Bu Maria mengadopsinya saat bayi dari panti asuhan, dan sejak itu, hidup mereka dipenuhi kegiatan gereja. Bu Maria adalah panutan, dia mendirikan kelompok doa untuk para janda, mengumpulkan dana untuk anak yatim, dan bahkan diakui oleh uskup sebagai wanita suci karena pengabdiannya. Tapi sekarang, Sinta melihat celah di balik itu semua. Dia mulai memperhatikan detail kecil, telepon rahasia di malam hari, kunjungan teman lama yang selalu perempuan, dan tatapan Bu Maria yang kadang melayang jauh saat khotbah tentang pernikahan suci. Di sekolah SMA Katolik di Jakarta Pusat, Sinta bertemu dengan Rani, gadis berusia 16 tahun yang baru pindah dari Surabaya. Rani punya rambut pendek, senyum cerah, dan sikap pemberontak yang membuat Sinta tertarik. Mereka berteman cepat, berbagi rahasia tentang mimpi masa depan. Sinta ingin menjadi psikolog, sementara Rani bercita-cita jadi seniman. Suatu sore, saat belajar bersama di taman sekolah, Rani menyentuh tangan Sinta lebih lama dari biasanya. "Kamu tahu, Sin, aku suka cewek," bisik Rani tiba-tiba. Sinta terkejut, tapi bukan karena jijik, malah karena kegembiraan yang aneh. Itu adalah momen pertama Sinta mengakui perasaannya sendiri. Tapi konflik mulai muncul. Keluarga Rani, yang konservatif dan beragama Islam taat, tidak akan pernah menerima. Ayah Rani adalah seorang pengusaha sukses yang sering bicara tentang nilai keluarga tradisional. Sinta sendiri takut Bu Maria tahu. Apalagi setelah kejadian malam itu, Sinta mulai mencuri dengar pembicaraan Bu Maria dengan wanita misterius bernama Lina. Lina adalah seorang guru sekolah dasar, juga janda, dan hubungan mereka tampaknya sudah berlangsung bertahun-tahun. Sinta merasa marah kenapa Bu Maria menyembunyikannya. Kenapa harus berpura-pura suci di depan gereja? Suatu hari, Sinta memutuskan untuk mengikuti Bu Maria ke sebuah kai kecil di Kemang. Di sana, dia melihat Bu Maria dan Lina duduk berdekatan, tangan mereka saling genggam di bawah meja. Sinta merasa sakit hati, bukan karena hubungan itu, tapi karena Bu Maria tidak pernah jujur padanya. Saat pulang, Sinta konfrontasi. "Bu, aku tahu tentang Lina," katanya dengan suara gemetar. Bu Maria pucat, tapi kemudian menangis. "Ini bukan pilihanku, Nak. Masyarakat tidak mengerti. Gereja akan mengusirku jika tahu." Sinta merasa dikhianati. Apakah Bu Maria memilih citra suci daripada kebahagiaan sejati? Konflik semakin dalam. Sinta mulai berkencan diam-diam dengan Rani. Mereka bertemu di taman, berbagi ciuman pertama di balik pohon, tapi selalu waspada.
Rani cerita tentang tekanan keluarganya, ayahnya ingin menjodohkannya dengan anak teman bisnis. Aku takut, Sin. Kalau mereka tahu, aku bisa diusir dari rumah. Sinta mengerti karena dia sendiri mulai merasakan tekanan dari gereja. Pastor sering bertanya kenapa Sinta jarang ikut kelompok doa remaja. Kamu harus fokus pada Tuhan, bukan duniawi, katanya. Puncak di Ile ini adalah saat Sinta menemukan surat lama Bu Maria. Surat itu dari Lina, bertahun-tahun lalu, menceritakan bagaimana mereka bertemu di seminari dan jatuh cinta. Tapi Bu Maria memilih gereja daripada Lina saat itu, hanya untuk kembali bertahun-tahun kemudian. Sinta marah, Bu memilih citra daripada cinta. Bu Maria menjawab, aku melakukannya untukmu, nak. Agar kamu punya masa depan aman. Tapi Sinta tahu, itu hanyalah alasan. Keputusan Bu Maria telah membayar harga mahal, kesepian yang disembunyikan di balik senyum suci. Tahun berganti, Sinta kini berusia 18 tahun, lulus SMA dan masuk Universitas Psikologi di Universitas Indonesia. Hubungannya dengan Rani semakin serius, tapi rahasia. Mereka bertemu di kosan Rani di Depok, berbicara tentang mimpi bersama. Suatu hari kita bisa hidup bebas, Sin, kata Rani sambil memeluknya. Tapi realitas menghantam. Ayah Rani menemukan pesan teks mencurigakan di ponsel Rani dan marah besar. Kamu tidak boleh berteman dengan orang seperti itu, teriaknya, meski belum tahu seluruhnya. Rani dipaksa pindah ke asrama keluarga, dan kontak mereka terbatas. Sementara itu, Bu Maria semakin terlibat dalam gereja. Dia diangkat sebagai ketua komite sosial, dan citranya sebagai santa semakin kuat. Tapi Sinta melihat retakannya. Bu Maria sering sakit kepala, minum obat diam-diam, dan pertemuannya dengan Lina semakin jarang. Aku lelah menyembunyikan, Sin, akui Bu Maria suatu malam. Sinta merasa kasihan, tapi juga marah. Kenapa Bu tidak berjuang? Kenapa memilih gereja daripada kebahagiaan? Bu Maria menjawab, karena masyarakat Indonesia seperti ini. Lesbian seperti kita dianggap dosa, bukan manusia. Konflik sosial mulai muncul. Di kampus, Sinta bergabung dengan kelompok Youth Underground, di mana dia bertemu aktivis muda. Mereka berdiskusi tentang hak-hak, tapi Sinta ragu. Kalau aku keluar, Bu Maria akan hancur, pikirnya. Rani, di sisi lain, semakin tertekan. Keluarganya memaksanya ikut pengajian khusus untuk memperbaiki sikapnya. Mereka bilang aku terpengaruh setan, cerita Rani sambil menangis di telepon. Sinta ingin membantu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Suatu hari, terjadi konfrontasi besar. Sinta dan Rani ketahuan oleh teman sekolah lama yang sekarang di gereja. Teman itu melapor ke Bu Maria. Putrimu terlibat dalam hal haram, Bu, katanya. Bu Maria marah, tapi bukan pada Sinta, pada dirinya sendiri. Dia memanggil Sinta pulang dan mereka bertengkar hebat. Kamu tahu betapa sulitnya. Kenapa kamu ulangi kesalahanku, teriak Bu Maria. Sinta balas, karena Bu tidak pernah jujur. Bu menyembunyikan Lina, dan sekarang menyalahkanku. Air mata mengalir, dan untuk pertama kalinya, Bu Maria cerita lengkap, bagaimana dia dipaksa menikah dulu oleh keluarga, bagaimana suaminya meninggal, dan bagaimana gereja menjadi pelarian. Tapi pengkhianatan datang dari Lina. Lina, yang lelah menyembunyikan, memutuskan untuk pindah ke Bali dan menikah dengan pria untuk normal. Aku tidak tahan lagi, Maria. Ma, katanya dalam surat perpisahan. Bu Maria hancur, dan Sinta melihatnya untuk pertama kalinya, wanita suci itu menangis seperti anak kecil. Aku kehilangan segalanya demi gereja, bisik Bu Maria. Sinta memeluknya, tapi di dalam hati, dia takut Rani akan melakukan hal sama. Di kampus, Sinta mulai aktif.
Dia menulis esai anonim tentang diskriminasi LGBT di masyarakat Indonesia yang menyebar di media sosial. Tapi itu membawa risiko. Ayah Rani mengetahui dan mengancam akan melapor ke polisi jika Rani tidak putus. Ini bukan cinta, ini penyakit, katanya. Rani terpaksa setuju dan menelepon Sinta, kita harus berhenti, Sin. Demi keluarga. Sinta merasa dikhianati tapi mengerti tekanan itu. Keputusan Rani membayar harga, kehilangan cinta demi keamanan keluarga. Sinta sendiri menghadapi pilihan. Gereja mulai curiga pada Bu Maria setelah rumor tentang Lina beredar. Uskup memanggil Bu Maria untuk klarifikasi. Kami tidak toleransi dosa seperti itu, katanya. Bu Maria memilih diam, tapi Sinta tahu ini awal dari kehancuran. Di akhir ile ini, Sinta memutuskan untuk bertemu Rani terakhir kali, di sebuah pantai di Anyer. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, kata Sinta. Tapi Rani pergi, meninggalkan Sinta sendirian dengan ombak yang mengamuk. 2 tahun kemudian, Sinta berusia 20 tahun, bekerja paruh waktu sebagai asisten psikolog di sebuah klinik di Jakarta. Dia sudah putus dengan Rani, tapi luka itu masih ada. Rani kini menikah dengan pria pilihan ayahnya, hidup di Surabaya, tapi Sinta tahu dari teman bersama bahwa Rani tidak bahagia. Dia sering menangis sendirian, kata teman itu. Sinta merasa bersalah, apakah dia seharusnya bertahan? Bu Maria sementara itu mulai mundur dari gereja. Setelah Lina pergi, dia sering sakit, dan citranya retak. Jemaat mulai bergosip, Bu Maria tidak seperti dulu. Sinta merawatnya, tapi hubungan mereka tegang. Aku salah membesarkanmu, kata Bu Maria suatu hari. Sinta balas, tidak, Bu salah menyembunyikan diri sendiri. Mereka mulai terbuka, Bu Maria cerita tentang masa mudanya, bagaimana keluarga Katoliknya memaksa dia menikah, dan bagaimana cinta pertamanya adalah seorang perempuan di seminari. Konflik masyarakat semakin kuat. Di Indonesia, undang-undang anti-LGBT mulai dibahas di PR, dan demonstrasi pro dan kontra meledak. Sinta bergabung dengan gerakan hak asasi, tapi secara anonim. Dia bertemu dengan aktivis bernama Tia, wanita berusia 25 tahun yang berani keluar sebagai lesbian. Tia mengajak Sinta ke pertemuan rahasia di Bandung. Kita harus berjuang, Sin. Tidak bisa sembunyi selamanya. Sinta tertarik, tapi takut implikasinya pada Bu Maria. Pengkhianatan baru muncul. Teman lama Sinta dari gereja, yang dulu melapor, sekarang menjadi pemimpin pemuda gereja. Dia menemukan esai Sinta dan mengancam akan membongkar. Kalau tidak berhenti, aku akan bilang ke uskup tentang Bu Maria. Sinta marah, tapi memilih diam, tapi Tia mendorong, lawan dia, Sin. Ini saatnya. Sinta memutuskan untuk konfrontasi, bertemu teman itu di gereja. Kenapa kamu benci kami? Tanyanya. Teman itu jawab, karena itu dosa. Kamu merusak masyarakat. Di rumah, Bu Maria tahu tentang ancaman itu. Biarkan aku yang tangani, katanya. Bu Maria pergi ke uskup dan mengakui segalanya, tentang Lina, tentang dirinya. Aku lesbian, Bapak. Tapi aku tetap mencintai Tuhan. Uskup terkejut, dan memutuskan untuk mengusir Bu Maria dari komite. Berita menyebar cepat, Santa jatuh. Jemaat kecewa, keluarga angkat menjauh. Bu Maria kehilangan segalanya, teman, status, bahkan rumah doa yang dia bangun. Sinta merasa bertanggung jawab. Ini karena aku, Bu. Tapi Bu Maria tersenyum lemah, tidak, nak. Ini karena aku akhirnya jujur. Harga yang harus kubayar. Keputusan Bu Maria membawa kebangkitan. Dia mulai bergabung dengan kelompok dukungan LGBT di Jakarta, meski diam-diam. Sinta bangga, tapi juga takut. Apalagi saat Rani menelepon tiba-tiba, aku bercerai, Sin.
Suamiku tahu aku tidak bisa mencintainya. Rani kembali ke Jakarta, tapi dengan luka keluarganya memutus hubungan. Mereka bertemu lagi di kai yang sama di Kemang. Aku salah memilih keluarga daripada kita, kata Rani. Sinta memakan, tapi hubungan mereka sekarang penuh keraguan. Kita harus hati-hati, kata Sinta. Tapi tinggi Traho, demonstrasi anti-LGBT meledak di Jakarta, dan Sinta ditarik ke dalamnya. Tia ditangkap polisi karena protes, dan Sinta harus memilih ikut atau mundur. Dia ikut, berteriak slogan di jalan, tapi ditangkap sebentar. Bu Maria yang menjaminnya keluar. Di akhir ile ini, Sinta menyadari harga perjuangan. Bu Maria sakit parah karena stres, dan Rani ragu untuk melanjutkan. Apakah ini layak? Tanya Sinta pada dirinya sendiri. Sinta kini berusia 23 tahun, lulus sarjana dan bekerja sebagai psikolog junior di sebuah ngoyang okus pada kesehatan mental di Indonesia. Pengalaman pribadinya membuatnya empati, tapi juga lelah. Bu Maria setelah diusir dari gereja, hidup sederhana, mengajar priat dan bergabung dengan komunitas online untuk lesbian senior. Aku akhirnya bebas, katanya, meski matanya sering sedih. Hubungan Sinta dan Rani kembali, tapi penuh konflik. Rani bekerja sebagai desainer grafis di Jakarta, tapi keluarganya masih menolak. Ayah Rani sakit, dan Rani dipanggil pulang ke Surabaya. Aku harus pergi, Sin. Mereka butuh aku. Sinta takut ini akhir, tapi Rani berjanji kembali. Tapi di Surabaya, Rani dipaksa ikut terapi konversi oleh keluarga. Ini untuk kebaikanmu, kata ayahnya. Rani menderita, tapi bertahan demi ayah. Sinta, di sisi lain, menghadapi tekanan kerja. Kliennya banyak yang trauma karena diskriminasi, seorang gadis diusir keluarga, seorang pria dipukuli karena orientasinya. Sinta mulai ragu apakah perjuangan ini sia-sia di masyarakat yang konservatif. Tia, yang sudah bebas, mendorong kita harus lanjut, Sin. Ubah dari dalam. Sinta setuju, dan mereka rencanakan kampanye online tentang cerita nyata di Indonesia. Pengkhianatan datang dari dalam. Seorang klien Sinta, yang ternyata Inorman, membocorkan identitasnya ke media konservatif. Berita meledak, psikolog lesbian anak santai yang jatuh. Sinta dipecat dari Ngo, dan Bu Maria mendapat ancaman telepon. Kalian penyimpang, kata penelepon. Sinta marah, tapi memilih lawan dengan tulisan. Dia publikasikan buku anonim tentang pengalaman Bu Maria. Rani kembali dari Surabaya, tapi berubah. Terapi itu membuatku ragu, Sin. Mungkin kita salah. Sinta terluka, kamu membiarkan mereka cuci otakmu. Mereka bertengkar hebat, dan Rani pergi. Sinta sendirian, tapi Bu Maria mendukung, jangan menyerah, nak. Aku pernah seperti Rani. Bu Maria cerita bagaimana dulu dia ikut terapi serupa, tapi gagal. Konflik puncak, demonstrasi besar di Monas, di mana kelompok konservatif bentrok dengan aktivis LGBT. Sinta ikut, dan bertemu Rani di sana. Rani datang untuk mendukung. Aku sadar, Sin. Ma. Mereka bersatu lagi, tapi kekerasan meledak. Sinta dipukul oleh demonstran anti, dan dirawat di rumah sakit. Bu Maria datang, menangis, ini harga yang kita bayar. Setelah pulih, Sinta memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Rani ikut, dan mereka mulai hidup bersama diam-diam. Bu Maria bergabung, meninggalkan Jakarta. Tapi masyarakat masih mengejar, gosip online tentang keluarga penyimpang menyebar. Sinta kehilangan teman, tapi mendapat dukungan dari komunitas baru. Di akhir ile ini, Sinta menyadari setiap pilihan punya harga. Bu Maria kehilangan gereja, Rani kehilangan keluarga, dan Sinta kehilangan ketenangan. Tapi kebangkitan mulai, mereka bangun kelompok dukungan kecil di Yogyakarta.
5 tahun kemudian, Sinta berusia 28 tahun, menjadi psikolog terkenal di Yogyakarta, dengan klinik khusus untuk komunitas LGBTQ. Buku tentang Bu Maria menjadi bestseller anonim, menginspirasi banyak orang. Bu Maria, kini 60 tahun, hidup tenang, mengajar seni kepada anak muda dan menjadi mentor untuk lesbian senior. Aku tidak lagi Santa, tapi aku manusia, katanya. Rani, berusia 25 tahun, sukses sebagai seniman, dengan pameran tentang identitas gender. Hubungan mereka kuat, meski tanpa pernikahan resmi. Kita ciptakan aturan sendiri, kata Rani. Tapi masa lalu menghantui. Ayah Rani meninggal, dan sebelum mati, meminta maaf, aku salah, nak. Rani menangis, tapi lega. Konflik terakhir, undang-undang anti-LGBT disahkan, membuat hidup mereka sulit. Sinta diancam penjara karena kliniknya. Kita harus pergi ke luar negeri, saran Rani. Bu Maria setuju, Australia atau Belanda. Tapi Sinta ragu, ini tanah air kita. Harus kita ubah. Mereka debat panjang, dan Sinta memilih bertahan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan bantuan lawyer LGBT. Pengorbanan terbesar, selama proses, Bu Maria sakit kanker karena stres lama. Ini harga akhirku, katanya di ranjang rumah sakit. Sinta dan Rani merawatnya, dan Bu Maria meninggal dengan damai, memegang tangan mereka. Jangan sembunyikan cinta kalian, pesan terakhirnya. Pemakaman sederhana, tapi banyak aktivis datang, menghormati Santa yang sejati. Setelah itu, Sinta dan Rani menikah secara simbolis di sebuah pantai di Bali, dengan teman dekat. Tapi masyarakat masih menolak, petisi online menuntut penutupan klinik Sinta. Mereka kehilangan klien, tapi bertahan. Rani hamil melalui donor, secara medis, dan mereka jadi orang tua. Ini keluarga kita, kata Sinta. Coda, Sinta menulis memoir, menceritakan semuanya. Buku itu memicu debat nasional tentang LGBT di Indonesia. Banyak yang mendukung, banyak yang menentang. Di akhir, Sinta bertanya pada pembaca, apakah menyembunyikan identitas sejati demi masyarakat adalah pilihan benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri.